Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Oke. Kali ini kita akan membahas soal apresiasi prosa. Jadi di video-video aku sebelumnya kita udah bahas nih soal apresiasi puisi. Nah, sekarang apresiasi prosa lebih luas lagi kita bahasnya. Apa sih apresiasi itu? Apresiasi mau dalam bahasa Inggris dengan appreciation atau bahasa Latin appreciatio, tetap aja artinya itu sama, pemahaman atau menghargai. Jadi apresiasi itu adalah bentuk menghargai atau bentuk memahami. Bagaimana caranya? Jadi ada 4 tingkat dalam mengapresiasi puisi. Tingkat yang paling dasar yaitu menggemari. Jadi kalau misalnya ada yang suka baca buku, suka baca novel, suka baca puisi, itu sudah termasuk dalam menghargai atau mengapresiasi sebuah karya sastra. Kemudian tingkat yang kedua nih, yaitu menikmati. Jadi menikmati mulai tumbuh pengertian dan merasakan nilai estetis dalam sebuah karya sastra. Apa sih itu estetis? Sudah tahu dong ya, estetis itu adalah keindahan. Jadi kalau misalnya di buku itu atau di cerpen di novel puisi itu ya itu menceritakan soal kesedihan, kita ikut menangis, menceritakan soal yang lucu-lucu, kita ikut tertawa. Nah, itu sudah termasuk bagian dalam mengapresiasi sebuah karya sastra. Berikutnya adalah tingkatan yang ketiga nih ya, yaitu mereaksi. Jadi ada keinginan untuk menyatakan pendapat tentang cipta sastra. Ini jadi kita ada upaya dalam berpartisipasi. Kalau nonton video yang sebelumnya tuh ada membahas soal menganalisis struktural. Nah, itu termasuk dalam mereaksi gitu, respon kita terhadap sebuah karya sastra. Nah, tingkat yang paling atas dalam mengapresiasi sebuah karya sastra adalah memproduksi. Jadi ikut menghasilkan, ikut menciptakan sebuah karya sastra, baik itu di koran, di majalah, di dinding sekolah kan. Jadi yang suka nulis-nulis puisi terus ditempel di mading sekolahnya, itu udah tingkatan mengapresiasi sebuah karya sastra yang paling tinggi udah. Apalagi untuk yang suka nulis kemudian udah pernah menerbitkan buku, menerbitkan antologi cerpennya, itu sudah termasuk dalam mengapresiasi puisi. Dan tingkat paling atas lah ya. Nah, itu untuk tingkatan-tingkatan dalam mengapresiasi prosa atau karya sastra. Mungkin kita lanjut di aspek nih. Jadi dalam mengapresiasi ada aspek-aspeknya. Aspek pertama yaitu aspek kognitif. Kognitif itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan intelektual pembaca dalam memahami unsur-unsur sastra. Jadi ada aspek kognitif, ada pengetahuan yang kita dapat dalam mengapresiasi atau atau pengetahuan yang kita dapat dalam sebuah karya sastra. Aspek kedua adalah emotif atau yang berkaitan dengan emosi. Entah emosi pembaca yang dia menangis, tertawa, pokoknya emosi-emosi yang dalam memahami unsur-unsur keindahan atau estetis dalam teks atau dalam membaca sebuah karya sastra. Jadi ada emosi kita berperan lah ya dalam hal tersebut, dalam aspek emotif itu. Kemudian aspek yang ketiga nih adalah aspek evaluatif atau evaluasi. Ini berkaitan dengan menilai. Jadi pembaca menilai baik buruknya, indah tidaknya sebuah karya sastra. Tapi ini bagian aspek evaluatif ini tidak mesti ada dalam kita mengapresiasi, atau dalam artian tidak perlu dituliskan di kolom komentar penulis, tidak perlu dipublis kalau kita tuh tidak suka nih dengan ini. Cukup kita saja yang merasakan bahwa oh ini kurang ini nih tulisannya, nggak perlu dipublish, tidak perlu di media ditulis di media, disebarluaskan hal-hal yang penilaian atau kritik yang apalagi kritik yang buruk ya, tidak perlulah ya disebarluaskan. Nah, itu mengenai aspek-aspek. Nah, yang kemudian adalah yang keempat nih ya, atau pembahasan terakhir di video ini, yaitu berkaitan dengan kegiatan mengapresiasi.
ada beberapa kegiatan. Pertama, apresiasi sastra secara langsung. Jadi membaca, kalau misalnya mengapresiasinya dengan cara menggemari, ya kita membaca dengan secara langsung seperti itu. Membeli bukunya, kemudian kita membaca secara langsung. Nah, itu sudah bagian dari kegiatan apresiasi puisi secara langsung. Kemudian kegiatan apresiasi tak langsung itu adalah kegiatan apresiasi yang menunjang pemahaman terhadap karya. Jadi pemahaman itu kan sesuatu yang tidak langsung gitu kan, kita memahami. Dan lagi pemahaman setiap orang kan juga berbeda-beda gitu, pemahaman antara pembaca yang satu dan pembaca yang lain tuh pasti berbeda-beda. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan dokumentatif atau kegiatan mendokumentasikan, kegiatan mengabadikan, mengakrabkan, kemudian menafsirkan kualitas sebuah karya sastra. Itu adalah kegiatan dokumentatif atau kegiatan mendokumentasikan. Yang terakhir, keempat ya. Jadi kegiatan yang keempat itu adalah kegiatan kreatif atau kegiatan untuk mengakrabkan, menafsirkan kualitas atau menilai karya sastra dengan cara menulis karya sastra atau menulis kembali ulasan karya sastra secara kreatif. Jadi dan kreativitas ya dari kegiatan tersebut. Nah, itu tadi mengenai apresiasi prosa, itu untuk pengantarnya ya. Berikutnya pasti akan membuat video yang lebih dalam lagi mengenai apresiasi prosa. Jadi jangan lupa di subscribe, di like kalau suka, dan di komentarin aja. Apa-apa nanti aku balas kolom komentar kalian ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, boleh diluruskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa.